Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi pembahasan kita masih di bab 7 mengenai fisika inti, yaitu mengenai radioaktivitas. Gejala radioaktivitas ini terjadi ketika inti tidak stabil. Akibatnya dia melakukan peluruhan radioaktif atau radioaktivitas. Jadi diartikan bahwa radioaktivitas itu adalah peristiwa terurainya beberapa inti tertentu secara spontan yang diikuti dengan pancaran partikel alfa, beta, dan gamma, dan mungkin ada beberapa partikel lainnya. Nah, sekarang kita akan bahas beberapa sinar radioaktif yang memancarkan zat radioaktif. Yang pertama, sinar alfa. Nah, sinar alfa ini adalah sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Sinar alfa ini memiliki 2 proton dan 2 neutron, yang berarti memiliki karakteristiknya sama seperti inti helium. Itu tadi memiliki 2 proton dan 2 neutron atau nomor masanya 4. Yang kedua, dapat menghitamkan plat film. Yang ini artinya bahwa dia bisa melakukan ionisasi ya. Yang ketiga, daya ionisasinya sinar alfa ini paling kuat dibandingkan beta dengan gamma. Dan berikutnya, mempunyai daya tembusnya yang paling lemah dibandingkan dengan partikel beta dan gamma. Dan dibelokkan di dalam medan listrik. Kalau misalnya dapat dibelokkan, berarti partikel alfa ini adalah partikel yang bermuatan, dan bermuatannya bermuatan positif. Dan berikutnya, sinar beta memiliki karakteristik pertama, daya ionisasinya lebih kecil dibandingkan alfa ya. Kemudian yang kedua, mempunyai daya tembusnya lebih besar dibandingkan alfa, tetapi masih lebih kecil dibandingkan dengan gamma. Gamma memiliki daya tembusnya yang sangat tinggi dibandingkan dengan alfa dengan beta. Berikutnya yang ketiga, ini dapat dibelokkan oleh medan listrik ataupun medan magnet. Ini artinya bahwa beta ini adalah partikel bermuatan dan muatannya adalah muatan negatif. Yang berikutnya adalah sinar gamma. Nah, sinar gamma ini memiliki karakteristik salah satunya tidak membelok dalam medan listrik. Ini artinya bahwa sinar gamma ini tidak bermuatan, tetapi dia memiliki daya tembus yang tinggi ya, dapat menembus plat dengan ketebalan tertentu, memiliki daya tembus yang lebih besar dibandingkan dengan partikel alfa dengan beta, tapi daya ionisasinya paling lemah dibandingkan beta, dan yang paling besar daya ionisasinya adalah partikel alfa. Nah, kemudian kalau misalnya digambarkan nih, ini alfa, beta, gamma, yang memiliki daya tembus yang paling tinggi ini adalah gamma ya. Kemudian jika partikel alfa, beta, gamma ini berada dalam medan listrik ataupun medan magnet, kita perhatikan partikel gamma, sinar gamma ini tidak terpengaruh atau terus memancar lurus. Ini artinya bahwa partikel gamma ini tidak bermuatan, sedangkan alfa, beta ini akan menyimpang berdasarkan pelajaran yang udah kita pelajari mengenai gaya magnet. Jika ada muatan bergerak dalam medan magnet, maka muatan tersebut akan dibelokkan. Sedangkan kalau kita perhatikan, alfa ini dibelokkan ke arah kiri ya, sesuai dengan kaidah tahan kanat. Berarti alfa ini adalah partikel bermuatan positif, sedangkan beta sebaliknya, berarti beta partikel yang bermuatan negatif. Alfa positif, beta negatif ya. Nah, selain partikel alfa dan gamma, ada beberapa unsur lain ya, mulai dari proton sampai dengan triton ya. Dan ini adalah notasinya. Proton berarti nomor massa dengan atomnya 11. Ini memiliki karakteristik sama dengan hidrogen ya, karena memiliki nomor massa dan atomnya sama 11. Berarti muatannya 1, nomor massanya 1, dan bermuatan positif proton ini ya. Kemudian elektron, neutron, positron, dan berikutnya ya. Nah, berikutnya mengenai waktu paruh radioaktif atau tes setengah dan aktivitas unsur atau A. Karena radioaktif ini meluruh secara terus-menerus, itu artinya ada waktu yang diperlukan.
Nah, biasanya kita hitung berapa waktu yang diperlukan selama peluruhan tersebut. Nah, kita gunakan waktu paruh. Waktu paruh ini adalah waktu yang diperlukan oleh zat radioaktif itu berkurang menjadi separuhnya dari jumlah semula. Misalnya awalnya 100 gram, kemudian waktu paruhnya misalnya 1 tahun, maka setelah 1 tahun berarti menjadi setengahnya, yaitu awalnya tadi berapa? 100 gram, maka menjadi 50 gram. 1 tahun berikutnya menjadi setengahnya lagi, berarti menjadi 25 gram, gitu ya, dan seterusnya. Nah, waktu paruh ini dirumuskan ln 2 per lambda atau 0,693 per lambda. Lambdanya ini adalah konstanta peluruhan. Nah, berikutnya adalah aktivitas unsur atau disimbolkan dengan A. Nah, untuk mencari aktivitas unsur ataupun jumlah inti awal ya, dan aktivitas unsur akhir dan awal. Aktivitas ini artinya karena terjadi peluruhan, berarti kita harus tahu setelah meluruh berapa lama, sisanya jadi berapa gitu kan ya. Misalnya awalnya tadi 100 gram, waktu paruhnya 1 tahun. Nah, setelah 1000 tahun berarti kita harus tahu berapa tersisanya. Nah, ini dimanfaatkan untuk menghitung umur dari suatu fosil yang sudah menjadi batu ya. Nah, dengan memperhatikan berapa jumlah inti yang tersisanya. Nah, untuk memahami lebih lanjutnya mengenai waktu paruh dengan aktivitas unsur ini, kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini peluruhan suatu massa zat radioaktif X memenuhi grafik massa dan T seperti pada gambar. Ini ada gambarnya. Ya, kemudian yang ditanyakan berdasarkan grafik tersebut, tentukan yang pertama waktu paruhnya, yang kedua konstanta peluruhannya lambda, dan yang ketiga waktu yang diperlukan jika massa zat radioaktif tersebut tersisanya 3,125 gram. Untuk menjawab yang pertama, dengan melihat grafik nih, kita bisa dapat menentukan bahwa waktu paruhnya 6 detik. Dapat dari mana? Jika kita perhatikan nih pada grafik ini, dari 50 menjadi 25. Ini kan menjadi setengahnya, awalnya 50, kemudian meluruh menjadi setengahnya menjadi 25. Dari 50 ke 25 ini memerlukan waktu dari 6 ke 12 detik. Berarti selisihnya 6 detik ya. Atau misalnya kita ini angka 100 ini seharusnya berada di atas ini ya. Di titik sini angka 100 ini adalah masa awalnya. Nah, ketika pas pada saat T sama dengan 0, masa awalnya ini 100. Kemudian setelah 6 detik masanya menjadi 50. Ini artinya kan dia sudah meluruh menjadi setengah bagiannya. Berarti waktu paruhnya yaitu 6 detik. Tadi pengertian dari waktu paruh itu adalah waktu yang diperlukan untuk meluruh menjadi setengahnya dari semula. Berarti T setengahnya adalah 6 detik. Pertanyaan yang kedua, berapakah konstanta peluruhannya? Untuk menentukan konstanta peluruhan menggunakan rumus yang T setengah 0,693 per lambda. Berarti kalau pengen mencari lambda, 0,693 dibagi T setengah. Tadi T setengahnya kita dapat 6, berarti tinggal dibagi aja 0,69 dibagi 6. Ini hasilnya 0,1155 per sekon atau sekon pangkat negatif 1. Yang berikutnya yang C, waktu yang diperlukan jika massa zat radioaktif tersebut tersisanya 3,125 gram. Nah, kita gunakan untuk menentukan T-nya, kita gunakan rumus ini ya, rumus aktivitas ya, rumus aktivitas. Nah, kita N ini tadi pengertiannya adalah jumlah inti. Nah, kalau misalnya jumlah intinya banyak, berarti kan masanya besar, berarti jumlah inti setara dengan massa. Jadi kita analogikan N ini adalah massanya. Nah, kemudian N sama dengan setengah pangkat N0. N0 ini adalah jumlah inti awal atau massa awal. Sedangkan N-nya ini adalah hasil perbandingan waktu dibagi dengan waktu paruhnya. Jadi kalau misalnya kita masukkan nih N-nya yaitu T pangkat T setengah, ini kita ganti N-nya jadi T per T pangkat setengah ya. Kemudian kita N-nya ini adalah massa akhir,
Kemudian N0 nya ini adalah massa awal ya. Kita masukkan tadi massa akhirnya yang tersisa adalah 3,125, kita ganti N nya 3,125 gram. Kemudian tadi massa awalnya pada saat 0, di sini keadaan awalnya 100 gram, berarti N0 nya 100. 1/2 T, kita mencari T nya per T setengahnya tadi kita sudah dapat besarnya 6. Nah kemudian angka 100 ini pindah ke sebelah kiri jadi bagi ya, berarti 3,125 dibagi 100 sama dengan 1/2 1/2 pangkat T per 2, T per 6 maaf ya. Berikutnya, nah 3,125 per 100 ini kalau disederhanakan itu adalah 1/32 ya. Jadi kalau 3,125 dibagi 3,125 100 dibagi 3,125 32 sama dengan ini, tulis lagi setengah pangkat T per 6. Nah 1/32 ini tidak lain adalah setengah pangkat 5. 1 pangkat 5 1, 2 pangkat 5 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 itu 32, berarti 1/32 itu tidak lain adalah setengah pangkat 5. Nah kemudian setengahnya ini kita coret, berarti yang tersisa 5 sama dengan T per 6. Berarti untuk mencari T nya kita tinggal kali silakan aja 5 kali 6 yaitu 30 detik. Nah ini adalah waktu yang diperlukan jika massa radioaktifnya itu tersisa tinggal 3,125 gram. Oke, demikian pembelajaran untuk saat ini. Bapak ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.